Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Putri Jasna dengan NIM 8563061131. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran mikro yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro. Rencana pelaksanaan pembelajaran mikro saya yang berjudul Tahapan Pertumbuhan dan Perkembangan pada Hewan. Modul ajar tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Informasi umum. Yang A. Identitas modul. Penyusun Nafila Putri Jasna, instansi UPT SDN 30 Timulun. Tahun penyusunan tahun 2025-2026. Jenjang sekolah dasar fase B kelas 3, mata pelajaran IPA, materi tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit pertemuan pertama. Di sini capaian pembelajarannya pada akhir fase B, peserta didik mampu mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya serta menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan di lingkungan sekitar. Yang B. Kompetisi awal. 1. Peserta didik mampu mengenal hewan yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup seperti tumbuh, bergerak, bernafas, dan berkembang biak. Yang ketiga, peserta didik mampu mengamati perubahan ukuran tubuh makhluk hidup dari kecil hingga dewasa. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan hewan yang masih kecil dan yang sudah dewasa berdasarkan pengamatan sederhana. Yang kelima, peserta didik mampu mengurutkan suatu peristiwa sederhana berdasarkan gambar. C. Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. D. Sarana dan prasarana. Alat pembelajaran. Komputer, laptop, jaringan internet, gambar siklus hidup hewan, buku IPA, papan tulis, spidol, dan LKPD. Sumber belajar, buku IPA kelas 3 SD atau MI. Ruang kelas yang cukup luas. Yang E. Target peserta didik. Peserta didik reguler. Yang F. Jumlah peserta didik 10 peserta didik. Yang D. Model pembelajaran tatap muka, model problem based learning. Komponen inti. Tujuan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan pertumbuhan dan perkembangan beberapa hewan melalui pengamatan gambar. Yang ketiga, mengurutkan tahapan siklus hewan secara tepat. Dan yang keempat, membedakan hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis. Yang kelima, menunjukkan sikap peduli terhadap makhluk hidup sebagai ciptaan Tuhan. Pemahaman bermakna. Setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Dengan memahami tahapan pertumbuhan hewan, peserta didik dapat lebih peduli terhadap lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. C. Pertanyaan pematik. Apakah anak ayam langsung menjadi ayam dewasa? Mengapa kupu-kupu berubah bentuk? Apakah semua hewan mengalami perubahan yang sama saat tumbuh? Apa perbedaan hewan yang masih kecil dengan hewan yang sudah dewasa? Yang D. Kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang A. Persiapan mengajar. Pada unit kegiatan pembelajaran, beberapa hal yang harus dipersiapkan guru antara lain, jika sarana dan prasarana memadai, guru menyiapkan gambar atau visual tentang berbagai contoh tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang B. Kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan pembuka 10 menit. Jika pembelajaran ini dimulai dari jam pertama, maka dalam kegiatan pendahuluan ini diawali dengan mengucapkan salam dari guru, menanyakan kabar dari peserta didik, dan mengecek kebersihan dari peserta didik dan kebersihan kelas. Guru bersama peserta didik membaca doa dan meminta
kepada ketua kelas untuk memimpin doa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Guru mengecek kehadiran dengan mengabsen peserta didik. Guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya secara bersama-sama dengan semangat. Guru menyampaikan motivasi pembelajaran dengan melakukan ice breaking. Guru menanyakan kelengkapan alat-alat tulis dan menanyakan apakah peserta didik sudah sarapan atau makan sebelum datang ke sekolah. Guru menanyakan tentang materi pembelajaran dilakukan sebelumnya. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik diharapkan dapat mengetahui tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kegiatan inti 55 menit. Tahap yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik diajak mematuhi kesepakatan belajar di kelas, yaitu harus menyimak dan mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, menunjukkan sikap senang dan semangat belajar, berani mengungkapkan pendapat. Guru menunjukkan gambar atau video singkat tentang siklus hidup hewan. Guru mengajukan pertanyaan pemantik untuk membangun rasa ingin tahu peserta didik. Mengapa ulat dapat berubah menjadi kupu-kupu? Guru menyampaikan permasalahan yang akan dipelajari. Setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tetapi tahapan yang dialami tidak selalu sama. Mengapa ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, sedangkan hewan yang lainnya tidak? Guru menjelaskan materi pembelajaran tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan yang membentuk siklus hidup atau daur hidup. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Tahap yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 orang. Guru membagikan LKPD. Guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok. Guru menjelaskan aturan kerja kelompok dan pembagian tugas kelompok. Guru memastikan setiap kelompok memahami tujuan dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Tahap 3, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru membimbing peserta didik untuk mengamati gambar atau media tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Guru mengarahkan peserta didik mencari informasi dari buku pelajaran atau sumber belajar yang telah disediakan. Guru mengajukan pertanyaan pemantik untuk membantu peserta didik menemukan jawabannya. Misalnya, apa tahap pertama dalam siklus hidup kupu-kupu? Apa perbedaan pertumbuhan ayam dan kupu-kupu? Mengapa bentuk kupu-kupu berubah pada setiap tahap kehidupannya? Guru berkeliling mengamati proses diskusi dan memberikan bimbingan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Guru mendorong setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam mengumpulkan dan mengelola informasi. Tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil penyelidikannya di depan kelas. Guru memfasilitasi sesi tanya jawab antar kelompok. Guru memberikan penguatan dan apresiasi terhadap hasil presentasi peserta didik. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru mengajak peserta didik merefleksi hasil penyelidikan dan presentasi yang telah dilakukan. Guru memadukan peserta didik untuk membandingkan jawaban antar kelompok dan mengidentifikasi jawaban yang paling tepat. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja dan proses diskusi peserta didik. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pertumbuhan adalah bertambah besar, perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada tidak. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi dan guru kerjasama peserta didik selama pembelajaran. Kegiatan penutup 10 menit. Guru mengajak peserta didik menyimpulkan materi. Guru memberi pertanyaan refleksi, misalnya, apa yang kalian ingat hari ini? Guru memberikan penguatan terhadap jawaban peserta didik. Guru menyuruh peserta didik memasukkan alat-alat belajar ke dalam tas sebelum pulang. Dan guru dan peserta didik menutup pembelajaran dengan berdoa bersama dan tertib pulang. Yang E, asesmen penilaian.
Bukti penilaian pada pertemuan ini adalah LKPD dan hasil sumatif. Bentuk penilaian: asesmen formatif observasi, asesmen sumatif, penilaian sikap, penilaian keterampilan. Yang F, pengayaan remedial. F, pengayaan atau remedial. Yang pertama, kegiatan pengayaan. Adapun kegiatan pengayaan yang dilaksanakan pada unit ini bertujuan untuk memberikan penguatan dan memahami capaian pembelajaran. Kegiatan pengayaan: mengamati dan mencari informasi tentang daur hidup hewan lain seperti mengalami metamorfosis seperti nyamuk, capung, atau kecoa. Membuat poster sederhana tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan salah satu hewan. Membandingkan siklus hidup dan dua jenis hewan yang berbeda, kemudian menyajikan hasil dalam bentuk tabel. Menceritakan hasil pengamatan tentang hewan peliharaan atau hewan di lingkungan sekitar yang sedang mengalami pertumbuhan. Contoh tugas pengayaan: carilah informasi tentang daur hidup nyamuk, gambarkan setiap tahapan dan jelaskan perubahan yang terjadi pada setiap tahapnya. Yang kedua, kegiatan remedial ditujukan bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar nilai kurang dari 75. Kegiatannya: yang pertama, bimbingan perorangan. Guru mengulang penjelasan materi pokok secara sederhana dan perlahan. Fokus pada arti tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pengulangan pembelajaran: mengulang kegiatan mengamati gambar dan mengurutkan tahapan pertumbuhan pada hewan dengan pendampingan guru secara khusus. Yang ketiga, latihan soal sederhana. Yang keempat, penilaian ulang. Melakukan tes ulang setelah bimbingan selesai. Yang LKPD, lembar kerja peserta didik. Petunjuk: amatilah gambar yang diberikan guru. Tugas: urutkan tahapan pertumbuhan kupu-kupu. 2. Sebutkan hewan yang mengalami metamorfosis. Yang ketiga, sebutkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Yang ke F, refleksi guru. Apakah tujuan pembelajaran tercapai? Apakah peserta didik aktif selama diskusi? Keterampilan dasar mengajar apa yang sudah baik? Apa yang perlu diperbaiki pada pembelajaran berikutnya? Mengetahui kepala sekolah, ditandatangani oleh mahasiswa atas nama Nafila Putri Jasna. Selanjutnya di sini ada bahan bacaan peserta didik, materi ajar guru, rangkuman materi tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, lembar kerja peserta didik atau LKPD, individu maupun kelompok. Rubrik penilaian: penilaian asesmen formatif observasi, asesmen sumatif, penilaian sikap. Rubrik penilaian sikap: sikap yang dinilai adalah tanggung jawab, kerjasama, rasa ingin tahu, dan kedisiplinan. Penilaian keterampilan: tekniknya unjuk kerja dan hasil karya. Menilai kemampuan siswa untuk melakukan pengamatan dan menilai ketepatan menyusun urutan pertumbuhan pada hewan. Daftar pustaka. Tema 6, penerbit dan percetakan CV Grahadi, Mariani, dan Apriana. Ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 3 SD, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Buku teks IPAS SD Kurikulum Merdeka, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, capaian pembelajaran IPAS Fasi B. Ilmu pengetahuan alam tentang pertumbuhan, perkembangan, dan siklus hidup. Itulah hasil presentasi saya hari ini. Jika ada salah, mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.